Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Alfarizi. Saya akan mereview dari video Mood strip 01 LHC strip 07 Web Process Suren. Dari video tersebut kita membahas jenis struktur lepas pantai, yaitu struktur pantai, aksi struktural, karakteristik dinamis, dan kekuatan angin. Selanjutnya membahas tentang kekuatan gelombang. Pemuatan limbah pada struktur lepas pantai adalah yang paling penting dari semua beban lingkungan. Penentuan kekuatan-kekuatan ini membutuhkan solusi dari dua masalah yang terpisah, meskipun saling terkait. Tahap pertama adalah penghitungan kondisi laut. Kondisi laut dihitung menggunakan idealisasi profil permukaan gelombang dan kinematika gelombang yang diberikan oleh teori yang tepat. Kedua adalah perhitungan kekuatan gelombang pada anggota individu dan pada struktur total. Dua konsep analisis yang berbeda digunakan. Selanjutnya, analisis gelombang desain tunggal. Gelombang reguler atau gelombang desain dengan tinggi dan periode tertentu ditentukan. Pasukan akibat gelombang ini dihitung menggunakan teori gelombang orde tinggi. Biasanya gelombang per 100 tahun, yaitu gelombang maksimum dengan periode pengembalian 100 tahun dipilih. Tidak ada perilaku dinamis dari struktur yang dipertimbangkan. Analisis statis ini sesuai ketika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Ini adalah kasus gelombang badai ekstrim yang bekerja pada struktur air dangkal. Selanjutnya, teori gelombang. Teori gelombang menggambarkan kinematika gelombang, kecepatan dan percepatan partikel air berdasarkan teori potensial. Gelombang diasumsikan jambul panjang. Mereka dapat digambarkan oleh bidang aliran dua dimensi dan ditandai oleh parameter yang berbeda, yaitu tinggi gelombang dengan simbol H, periode gelombang, kedalaman air, jumlah gelombang, frekuensi lingkaran, dan frekuensi siklik. Teori yang membahas tentang gelombang umum. Teori lapang linier, Stokes, teori urutan kelima, teori gelombang Soliter, teori sonidal, teori fungsi aliran, dan teori numerik. Kinematika partikel air. Gelombang laut permukaan dihasilkan di setiap situs lepas pantai oleh seret angin di permukaan air. Adalah perlu untuk menghubungkan data gelombang permukaan dengan kecepatan, percepatan, dan tekanan partikel yang dapat dicapai dengan menggunakan teori gelombang yang sesuai. Airy menyajikan teori gerakan gelombang yang relatif sederhana. Dia mengasumsikan gelombang sinusoidal yang tingginya H kecil dibandingkan dengan panjang gelombang lambda dan kedalaman air D. Meskipun tidak sepenuhnya berlaku untuk gelombang desain khas yang digunakan dalam rekayasa struktur lepas pantai, teori Airy berharga untuk perhitungan awal. Potensi kecepatan tidak memenuhi persamaan Laplace, tetapi memenuhi kondisi batas permukaan bebas dinamis.
Oleh karena itu, dalam banyak situasi fisik, teori linier bahkan dengan modifikasi peregangan tidak cukup untuk menggambarkan kinematika partikel air yang sepenuhnya. Karenanya, beberapa teori tingkat tinggi diperlukan untuk mendapatkan ekspresi kinematika partikel permukaan dan air yang lebih baik. Teori orde kelima, Stokes 1880 menyelidiki mekanisme gelombang air dengan ketinggian yang terbatas. Teori Stokes memperluas gelombang secara seri dari dan menentukan koefisien dari masing-masing istilah sehingga dapat memenuhi persamaan hidrodinamika yang sesuai untuk gelombang amplitudo terbatas. Perpanjangan metode urutan kelima ini telah dibuat oleh Galbraith dan Hendrickson 1960 karena lambatnya konvergensi dalam deret untuk air dangkal. Teori ini dianggap sah dalam rezim di mana D per lambda lebih besar dari 0,1. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.